Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog meneropong tradisi 17-an bersama sejarawan Asfi Warman Adam. Kembali kami ingatkan Anda dapat berpartisipasi dengan menyampaikan pendapat atau komentar lewat SMS ke nomor 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Saya kembali ke Pak Asfi. Tadi kita cerita soal orang-orang yang eksil, orang-orang yang sebetulnya saat ini sudah menjadi warga negara asing yang dulunya adalah orang Indonesia, itu diundang untuk membacakan teks Pancasila pada saat 17 Agustus dan mereka bersedia. Itu di beberapa negara dilakukan ya Pak ya? Ya, tadi di Prancis, di mana lagi yang biasanya? Di Swedia. Gitu. Ada kemajuan yang signifikan pada era reformasi ini. Ketika pada masa Orde Baru misalnya, orang-orang eksil itu dijauhi, bahkan dimusuhi gitu. Jadi pada masa Orde Baru misalnya, restoran Indonesia di Paris yang dikelola oleh orang-orang eksil itu tidak boleh orang Indonesia atau mahasiswa itu masuk ke dalamnya atau makan di situ gitu. Itu dilarang gitu. Tetapi kemudian pada era reformasi justru mereka diundang ke KBRI berpartisipasi misalnya di dalam upacara kemerdekaan. Tanggapan mereka seperti apa, Pak? Sangat-sangat positif karena mereka masih tetap cinta Indonesia dan bahkan sebagian mereka walaupun sudah menjadi warga negara asing ingin dikuburkan itu di tanah air. Di tanah airnya. Artinya Indonesia tetap dianggap sebagai tanah airnya. Cinta Indonesia itu memang. Iya, Indonesia adalah tanah air asli mereka. Mereka menganggap negeri tempatan mereka itu hanya sebagai tanah air angkat gitu. Iya. Nah, selain upaya mencoba untuk merangkul kembali mereka sebagai orang asli Indonesia, sebetulnya apa sih yang ingin dibangkitkan dengan ya mengundang mereka untuk membacakan teks Pancasila, mengundang mereka untuk ikut merayakan Hari Kemerdekaan ini, apa kira-kira yang ingin dibangkitkan, Pak Asfi? Saya kira ya bahwa orang-orang Indonesia yang di luar negeri, meskipun mereka sudah tidak menjadi warga negara Indonesia, itu adalah potensi bagi bangsa kita. Dewasa ini ada upaya juga untuk menyatukan diaspora Indonesia, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, apakah itu eksil atau bukan, yang mempunyai potensi, yang bekerja di luar negeri, yang berprestasi gitu. Dan kita lihat begitu banyak dosen yang terkemuka di luar negeri itu adalah orang Indonesia. Dan kalau kita gabungkan potensi itu kan bisa memberikan sumbangan bagi bangsa kita. Dan kita patut bangga dengan itu sebetulnya kan ya, Pak Asfi. Nah, ini kalau kita melihat, Pak, ini kalau kita bicara soal 17-an, ini ada istilah 17-an pula sekarang ini kan. Nah, yang terjadi adalah umumnya, koreksi kalau saya salah Pak Asfi, bagaimana merayakan ini dengan lomba-lomba. Bagaimana ya kalau bicara 17-an lebih ke lombanya gitu, bukan memperingati apa yang terjadi pada 17 Agustus itu dan mengapa 17 Agustus itu menjadi sangat penting. Koreksi kalau saya salah sebetulnya, seperti itu. Iya, bahwa lomba itu juga ada baiknya gitu kan. Saya selalu teringat gitu lomba-lomba pada masa saya kecil gitu, lomba panjat pinang dan lain-lain. Tetapi ya bukan hanya itu, kita tahu bahwa perayaan 17 Agustus harus merupakan satu refleksi ya tentang bagaimana pejuang-pejuang itu dulu mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar lomba makan kerupuk misalnya. Atau balap karung. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa lomba-lomba itu tetap dijalankan, tapi juga ditingkatkan dengan lebih kreatif gitu, sesuai dengan kemajuan teknologi ini misalnya. Saya sangat menghargai di sebuah universitas misalnya, perayaan 17 Agustus itu dilakukan dengan semacam lomba, itu robot bermain badminton misalnya. Jadi di situ ada kreativitas, tapi juga ada teknologi di situ. Nah, hal yang semacam itu yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang gitu. Nah itu tadi menarik sekali sebetulnya. Kalaupun lomba juga bukan hanya sekedar lomba yang rutin seperti balap karung, lomba panjat pinang segala macam, tapi juga menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh bangsa ini yang juga harus ditunjukkan. Seperti itu mungkin maksudnya Pak Asfi. Iya, jelas gitu. Jadi seperti olahraga bulu tangkis itu kan olahraga kebanggaan kita. Dan sekarang kalau ada universitas yang bertanding antar universitas, robot-robot mereka itu berlomba main badminton gitu, itu suatu kemajuan gitu. Ada teknologi yang bermain di situ, yang berperan di situ. Selain dari
kemeriahan ya. Dan itu juga menjadi manifestasi secara utuh bagaimana kita itu mengisi kemerdekaan ini. Kurang lebih seperti itu Pak Asfi ya? Iya, itu salah satu cara ya bahwa setiap anak bangsa ini harus mempunyai prestasi gitu yang nantinya akan membanggakan kita. Oke, Pak Asfi, ini ada satu suasana di istana. Kita akan mencoba melihat ke lokasi di mana upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia akan berlangsung. Malah kita yang ada dua. Ya, ini perempuan-perempuan dari berbagai matra TNI dan ini adalah suasana di depan Istana Merdeka, tempat di mana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 akan dilaksanakan. Kita juga nanti akan menantikan detik-detik proklamasi. Ini ada Menteri Pemberdayaan, Menko Pemberdayaan Manusia, Puan Maharani. Ini kalau kita melihat tagline untuk 70 tahun Merdeka ini kan cukup menarik sebetulnya Pak Asfi. Ayo kerja. Kalau menurut Pak Asfi ini bagaimana kita memaknai tagline Ayo Kerja ini? Iya, istilahnya sangat sederhana ya, walaupun kita lihat itu kan berbeda dengan judul-judul misalnya pidato Soekarno ya. Tetapi ini juga memperlihatkan pribadi Jokowi gitu yang sederhana tetapi dia langsung pada sasaran. Ya, kita sekarang ini harus kerja gitu. Dan itu yang sudah diperlihatkan ya dalam waktu 10 bulan ini. Iya. Kerja, kerja dan kerja ya. Memang itu ya kalau sebelum kemerdekaan mungkin bangsa ini banyak melakukan perjuangan-perjuangan revolusioner, melawan penjajah segala macam, dan itu kan memang kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip sekarang itu sudah tidak ada seperti itu kan Pak Asfi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kemerdekaan yang sudah dicapai oleh pendahulu kita ya dengan kerja seperti itu. Iya, Bung Karno kan juga mengatakan bahwa dia merasa lebih mudah karena lawan dahulu itu adalah penjajah gitu. Sedangkan kita sekarang berhadapan dengan bangsa kita sendiri gitu. Dan itu tidak mudah gitu. Dan itu justru yang menjadi masalah saat ini ya. Pak Asfi, iya betul. Kita jeda sebentar Pak Asfi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.